Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dan tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang pada malam-malam Ramadan mendirikan sholat dengan iman dan sungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah, dihapuskan segala dosa-dosanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut Rasulullah SAW mengajak kita untuk mengisi malam Ramadan kita dengan cara melakukan satu jenis ibadah yang paling istimewa. Apa itu? Qiyamu Ramadan, atau bahasa lainnya Qiyamul Lail, atau bahasa lainnya sholatut tarawih. Sholat ini banyak memiliki istilah, tetapi yang paling populer di Indonesia yaitu sholat tarawih. Tetapi di Arab mereka bilangnya Qiyamu Ramadan, mendirikan sholat di bulan Ramadan, atau Qiyamul Lail, mendirikan ibadah di malam hari. Apapun namanya, maknanya akan tetap sama, yaitu sholat di malam hari. Yang jelas Nabi mengatakan bahwa siapa yang mendirikan sholat malam di malam Ramadan, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Mengisi malam Ramadan dengan melakukan tarawih merupakan suatu aktivitas yang sangat istimewa. Karena apa? Karena siapa yang mendirikan sholat tarawih akan termasuk ke dalam orang-orang yang pertama, yaitu dihapuskan semua dosa-dosanya. Yang kedua, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min layali Ramadan. Kata para ulama, diambil dari hadis Nabi, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada setiap malam di malam-malam Ramadan. Kita mengisi malam-malam Ramadan kita dengan tarawih itu bukan berarti tanpa alasan. Salah satunya yaitu kita berharap pada suatu malam di malam-malam tarawih kita itu kita menjadi orang yang mutaqa'u minan nar, orang-orang yang terbebas dari api neraka. Setiap malam Allah itu mengumumkan, Allah membroadcast, dan yang tahu itu dan yang hanya mendengar itu hanyalah malaikat. Kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa tahu, tetapi kita bisa berharap bahwa Allah menyebutkan nama kita sebagai orang-orang yang mutaqa'u minan nar. Bagaimana sih syaratnya supaya kita termasuk ke dalam list orang-orang yang mutaqa'u minan nar? Yaitu pada malam-malam Ramadan itu kita bukan termasuk ke dalam orang yang lelap, tetapi kita termasuk ke dalam orang yang qiyam, orang yang banyak berdiri. Makanya tarawih itu bukan soal rakaatnya, tetapi soal kesungguhan hati kita dalam melakukan ibadah tersebut. Kita boleh melakukan 2 rakaat tarawih, tetapi 1 rakaatnya 5 juz. Seperti yang dilakukan Nabi melakukan tarawih 8 rakaat atau 11 rakaat, tetapi 1 rakaatnya Nabi diisi dengan 3 juz. Kita boleh melakukan tarawih dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, atau seperti pada zaman Umar, mereka melakukan sholat tarawih itu dengan 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Mereka enggak sanggup seperti Nabi membaca ayat sepanjang itu, jadi mereka menambah jumlah rakaatnya. Artinya apa? Kita hargai saudara kita yang tarawihnya 20 plus 3, yang tarawihnya 8 plus 3. Artinya apa? Kita tunjukkan kepada malam-malam itu bahwa kita bukan termasuk orang yang banyak tidur, tetapi kita termasuk ke dalam orang-orang yang banyak berdiri, orang yang banyak membaca Al-Quran. Sehingga pada suatu malam di antara sekian malam-malam Ramadan itu, Allah menyebutkan nama kita sebagai orang-orang yang mutaqa'u minan nar, orang yang terbebas dari api neraka. Orang yang rajin sholat malam, terutama di bulan Ramadan, ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan dan ditempatkan di tempat yang mahmudah, di tempat terpuji, di mimbar cahaya. Dan yang menjemputnya yaitu malaikat-malaikat dengan kendaraan-kendaraan yang istimewa. Itulah keutamaan tarawih. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang beriman, ciri-ciri kekasih Allah,
pada malam hari ia sedikit sekali menggunakan waktunya untuk tidur, dan menjelang sahur mereka menggunakan waktunya untuk meminta ampun kepada Allah dan menangis meminta taubat. Sampai di sini tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.